pagi, hari ini Ahok dipanggil kejaksaan. Iya. Kok geger, Gri? Kan emang maunya dipanggil kejaksaan. Ahok menawarkan diri. Terus PDIP juga nyuruh-nyuruh supaya Ahok dihadirkan di kejaksaan. Iya, itulah. Ya, namanya juga PDIP, namanya juga Guntur Romli. Pagi delay, sore tempe. Kadang terbalik, pagi tempe, sore kedelai. Kok bisa? Lah pagi-pagi udah habis tempenya, bikin lagi kedelai. Ah lu, ke situ-situ bahasnya nggak karu-karuan. Ya, Ahok hari ini memenuhi panggilan kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus mega korupsi Pertamina. Posisinya dia sebagai komisaris utama holding Pertamina atau induk Pertamina atau Pertamina Persero terhadap korupsi yang terjadi di Pertania Patraniaga. Yang saya mau highlight yang unik dari kasus ini adalah begitu dibongkar habis-habisan oleh kejaksaan mega korupsi di Pertamina ini, Ahok nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung teriak-teriak. Langsung di mana-mana dia teriak-teriak. Seolah-olah apa? Dia yang bongkar atau apa? Padahal selama 5 tahun dia menjabat sebagai komut, nggak ada tanda-tanda apapun masalah korupsi ini. Padahal kalau memang ini kan selama 5 tahun menjabat aja dia bisa habisin semua itu. Kalian gua penjarakan semua kalian. Tapi oke, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu PDIP angkat bicara. Sampai ada yang ngomong, yang bongkar korupsi kasus Pertamina ini bukan Ahok, tapi kejaksaan. Kalian jangan pada sok, seolah-olah Ahok yang bongkar. Bukan. Namanya juga PDIP, pengen tampil. Orang kok pada nggak ngerti sih ya. Kalau gua mah yes aja lah. Nah, semua rame-rame mendorong supaya Ahok dipanggil kejaksaan, membantu menuntaskan kasus korupsi ini. Nah, begitu hari ini dipanggil kejaksaan, si Guntur Romli yang ngomongannya lain lagi. Yang tadi saya bilang, pagi delay sore tempe tadi. Guntur Romli dulu nggak kayak begini loh, sekarang kayak begini banget ya. Sumpah aku ngerasainnya nggak kayak gini loh. Sumpah kok sekarang, ya Allah. Apa komentar Guntur Romli? Dia bilang, kenapa mesti Ahok dipanggil hari ini? Kenapa nggak yang lain dulu? Ada apa ini? Ada apa? Oke, dan ini piye bocah ini? Dele bodong. Tor, kamu itu, aduh. Tor, masih sehat. Lah kok sekarang teriak-teriak katanya harusnya Ahok nggak dipanggil sekarang. Masih banyak yang lain. Kok kayak ada ketakutan gitu ya? Oh, iya. Oke. Akhirnya Ahok datang pagi-pagi jam 8 hari ini tadi. Terlihat seperti dalam video, dia turun dari mobil. Yang menjadi perhatian awak media adalah Ahok membawa amplop coklat. Sehingga spekulasinya kemana-mana. Itu apa ya? Amplop coklat ya? Dalamnya ya? Amplop coklatnya juga lusuh katanya. Nah, ini yang sekarang lagi viral ini. Ahok membawa amplop coklat ketika dipanggil kejaksaan. Kalau gua mah ya santai-santai aja lagi. Padahal gampang. Ya, saya pengen bawa amplop putih sih, tapi nggak ada, adanya coklat. Daripada gua bawa tas kresek. Nah, itu yang menjadi sekarang heboh. Heboh dan banyak spekulasi serta menduga-duga isinya apa. Tapi tipis loh. Ya tipis lah. Kalau dolar kan tipis. Macam-macam. Ya kalau gua mah ya positif-positif aja. Kan dia bilang kan bawa bukti. Kan dari awal gua udah bilang, kalau hanya yang diteriak-teriakan Ahok,
dia tahu tentang agenda rapat, MOM, minute of meeting, baik daring maupun langsung, baik virtual, mulai Zoom dan lain-lain. Ya itu mah nggak usah nanya ke Ahok, nggak usah panggil Ahok kalau kejaksaan perlu itu. Pasti sudah ada semuanya di Pertamina, bener kan sekarang? Nah, seperti apa pernyataan Ahok setelah selama 8 jam diperiksa kejaksaan? Malam ini baru selesai, baru keluar tadi. 8 jam, men. Pot ayam mau 8 jam. Lumayan, 8 jam diperiksa. Kirain gue langsung ganti baju dari batik ke oranye gitu. Enggak, bercanda. Nah, komitmennya Ahok akan membantu kejaksaan apapun yang dibutuhkan keterangan dari Ahok sebagai saksi kasus korupsi ini. Ya, ini salut. Even itu sampai nanti di pengadilan pun Ahok siap akan menjadi saksi. Ya, dia nggak pernah ini mau saksi memberatkan, meringankan. Pokoknya saksi yang dia ketahui, dia akan beberkan semuanya. Seperti apa keterangan Ahok selengkapnya? Check it out. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Tadi terbilang lama pertanyaan di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin fakta baru ada beda yang baru yang Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Saya tahu lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa Pak yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan,
Nah, kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada Kita ya, seorang nama Ria sekali atau broker-broker lainnya sih Pak? nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu akan beli. Ya. Itu ya jelas ya. Itu adalah komitmen Ahok ya. Tadi dia cerita selama 8 jam diperiksa oleh kejaksaan karena ternyata dia diperiksa untuk saksi 7 tersangka. Ya luar biasa juga. Jadi kenapa lama? Ya 8 jam dia diperiksa untuk 7 tersangka. Ya nggak apa-apa. Ceritanya hari ini seperti ini. Nanti ketika dipanggil lagi, kemudian dia cerita apa, ya kita nunggu keterangan pers dari Kejaksaan Agung ketika berubah dari saksi menjadi tersangke. Enggak gitu sih, enggak. Ini mah ilusi saya aja. Kan biasanya begitu. Awal-awalnya kan dipanggil pertama saksi, kedua saksi, ketiga tersangke. Ya kalau penyidik mempunyai 2 alat bukti yang kuat untuk bisa meningkatkan itu menjadi penyidikan, ya dari saksi naik kelas menjadi tersangka. Naik kelas loh, awas jangan salah. Saksi ke tersangka itu naik kelas. Itu prestasi, bukan kemunduran, itu prestasi naik kelas.